Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangwidiana. Saya dari kelas J, NIM saya 4524091286. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai epistemologi. Jadi, epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalan, ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya. Para filsuf Prasokrates, yaitu filsuf pertama di dalam tradisi barat, tidak memberikan perhatian pada cabang filsafat ini, sebab mereka memusatkan perhatian terutama pada alam dan kemungkinan perubahannya, sehingga mereka kerap dijuluki filsuf alam. Meskipun beberapa di antara mereka menyarankan bahwa pengetahuan mengenai struktur kenyataan dapat lebih dimunculkan dari sumber-sumber tertentu ketimbang sumber lainnya. Heraklitus misalnya menekankan penggunaan indera, sementara Parmenides menekankan penggunaan akal. Baru pada abad ke-5 sebelum Masehi muncul keraguan terhadap adanya kemungkinan itu. Mereka yang meragukan akan kemampuan manusia mengetahui realitas adalah kaum sofis. Metode empiris yang telah dibuka oleh Aristoteles mendapat sambutan yang besar pada zaman Renaissance dengan tokoh utamanya Francis Bacon. Dua di antara karyanya yang menonjol adalah The Advancement of Learning dan Novum Organum. Filsafat Bacon mempunyai peran penting dalam metode induksi dan sistemasi prosedur ilmiah, yaitu untuk memberikan kekuasaan pada manusia atas ilmu melalui penyelidikan ilmiah. Bacon mengkritik filsafat Yunani. Menurutnya lebih menekankan perenungan dan akibatnya tidak mempunyai praktis bagi kehidupan manusia. Ia menyatakan the great mistake of Greek philosophers was that they spent so much time in theory, so little in observation. Sikap khas Bacon mengenai ciri dan tugas filsafat tampak paling mencolok dalam Novum Organum. Umat manusia ingin menguasai alam, tetapi menurut Bacon, keinginan itu tidak tercapai sampai pada zamannya hidup. Hal itu karena ilmu pengetahuan tidak berdaya guna dalam mencapai hasilnya. Sementara bagi Descartes, persoalan dasar dalam filsafat pengetahuan bukan bagaimana kita tahu, tetapi mengapa kita dapat membuat kekeliruan. Prosedur yang disarankan Descartes untuk mencapai kepastian ialah keraguan metodis universal. Keraguan ini bersifat universal karena direntang tanpa batas atau sampai keraguan ini membatasi diri. Artinya, usaha meragukan itu akan berhenti bila ada sesuatu yang tidak dapat diragukan. Usaha meragukan ini disebut metodik karena keraguan yang ditetapkan di sini merupakan cara yang digunakan oleh penalaran reflektif filosofis untuk mencapai kebenaran. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lainnya mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya adalah yang pertama, metode induktif.
Induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Dalam hal ini induksi itu sama halnya dengan induktif, atau kata lain dari induktif yaitu induksi. David Hume telah membangkitkan pernyataan mengenai induksi yang membingungkan para filsuf dari zamannya sampai sekarang. Menurut Hume, pernyataan yang berdasarkan observasi tunggal, berapapun besar jumlahnya, secara logis tidak dapat menghasilkan suatu pernyataan umum yang tak terbatas. Dari contoh di atas bisa diketahui bahwa induksi tersebut memberikan suatu pengetahuan yang disebut juga dengan pengetahuan sintetik. Yang kedua yaitu metode deduktif atau metode deduksi. Metode deduksi ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu metode pernyataan yang runtut. Popper tidak pernah menganggap bahwa kita dapat membuktikan kebenaran teori dari kebenaran pernyataan-pernyataan yang bersifat tunggal. Ia menganggap bahwa berkat kesimpulan-kesimpulan yang telah diverifikasikan, teori-teori dapat dikukuhkan sebagai benar atau bahkan hanya mungkin benar. Contoh, jika penawaran besar, harga akan turun. Karena penawaran beras besar, maka harga beras akan turun. Selanjutnya yang ketiga, metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui yang faktual dan yang positif. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap: teologis, metafisis, dan positif. Pada tahap teologis, yang berkeyakinan bahwa di balik segala sesuatu tersirat pernyataan kehendak khusus. Pada tahap metafisik, kekuatan adikodrati itu diubah menjadi kekuatan yang abstrak, yang kemudian dipersatukan dalam pengertian yang bersifat umum yang disebut alam dan dipandang sebagai asal dari segala gejala. Pada tahap ini, usaha mencapai pengenalan yang mutlak, baik pengetahuan teologis maupun metafisis, dipandang tak berguna. Menurutnya tidaklah berguna melacak asal dan tujuan akhir seluruh alam. Melacak hakikat yang sejati dari segala sesuatu, yang penting adalah menemukan hukum-hukum, kesamaan dan urutan yang terdapat pada fakta-fakta dengan pengamatan dan penggunaan akal. Yang keempat yaitu metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Intuisi adalah tasawuf disebut dengan marifah, yaitu pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran. Al-Ghazali menerangkan bahwa pengetahuan intuisi atau marifah yang disinarkan oleh Allah secara langsung merupakan pengetahuan yang paling benar. Dan metode yang terakhir yaitu metode dialektis. Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya jawab atau mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates, namun Plato mengartikannya dengan diskusi logika. Kini dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode penuturan, juga analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Dalam kehidupan sehari-hari, dialektika berarti kecakapan dalam melakukan perdebatan. Hegel menggunakan metode dialektis untuk menjelaskan filsafatnya. Lebih luas dari itu, menurut Hegel dalam realitas
berlangsung dialektika, dan dialektika ini berarti mengompromikan hal-hal yang berlawanan seperti diktator. Di sini manusia diatur dengan baik, tapi mereka tidak punya kebebasan. Keadaan di atas menampilkan lawannya, yaitu negara anarki dan warga negara mempunyai kebebasan tanpa batas, tetapi hidup dalam kekacauan. Tesis dan antitesis ini disintesis, yaitu negara demokrasi. Dalam bentuk ini, kebebasan warga negara dibatasi oleh undang-undang dan hidup masyarakat tidak kacau. Pandangan itu merupakan kritik terhadap pandangan Aristoteles, yaitu bahwa ilmu pengetahuan sempurna tak boleh mencari untung, namun harus bersikap kontemplatif, diganti dengan pandangan bahwa ilmu pengetahuan justru harus mencari untung, artinya dipakai untuk memperkuat kemampuan manusia di bumi ini. Ilmu pengetahuan selama masa modern sangat mempengaruhi dan mengubah manusia dan dunianya. Terjadinya revolusi industri pertama, lalu revolusi industri kedua, dan kemudian revolusi industri ketiga yang ditandai dengan penggunaan kekuatan alam dan penggunaan komputer yang sedang kita saksikan dewasa ini. Dengan demikian, adanya perubahan pandangan tentang ilmu pengetahuan mempunyai peran penting dalam membentuk peradaban dan kebudayaan manusia. Munculnya semacam kecenderungan terjalin pada jantung setiap ilmu pengetahuan dan juga para ilmuwan untuk lebih berinovasi untuk penemuan dan perumusan berikutnya. Kecenderungan yang lain adalah adanya hasrat untuk selalu menerapkan apa yang dihasilkan ilmu pengetahuan, baik dalam dunia teknik mikro maupun makro. Akibat ilmu pengetahuan dan hasilnya menjadi tidak manusiawi lagi, bahkan cenderung memperbudak manusia sendiri yang telah merencanakan dan menghasilkannya. Kecenderungan ini secara nyata paling menampakkan diri dan paling mengancam keamanan dan kehidupan manusia dewasa. Dalam bidang lomba persenjataan, kemajuan dan memakai serta menghabiskan banyak kekayaan bumi yang tidak dapat diperbarui kembali. Kemajuan dalam bidang kedokteran yang telah mengubah batas-batas paling pribadi dalam hidup manusia, dan perkembangan ekonomi yang mengakibatkan melebarnya jurang kaya dan miskin. Gregory Bateson misalnya melihat secara mendasar permasalahan yang ditimbulkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menurutnya, sebab-sebab utama yang menimbulkan krisis-krisis di atas ialah kesalahan epistemologi yang mendasari ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam hubungan ini, ia menegaskan jelas kini bagi banyak orang bahwa telah muncul berbagai bencana sebagai akibat kesalahan epistemologi barat. Ini semua berkaisar dari insektisida sampai polusi, jarahan radioaktif, dan kemungkinan mencairnya es Antartika. Di atas itu semua, desakan kuat kita untuk menyelamatkan kehidupan individual telah mendatangkan kemungkinan bahaya kelaparan dunia di masa mendatang. Dalam kaitan ini, Herman Kahn menyebutkan budaya yang dihasilkan dari epistemologi di atas adalah budaya indrawi, yaitu budaya yang bersifat empiris, duniawi, sekular, humanistik, utiliter, dan hedonistik. Tentang tujuan ilmu pengetahuan dalam ilmu pengetahuan modern ialah bahwa ilmu pengetahuan bertujuan menundukkan alam. Dalam hubungan ini, Nas mengemukakan bahwa akibat yang akan terjadi dari pandangan demikian, alam diperlakukan oleh manusia modern seperti pelacur, mengambil manfaat dan kepuasan darinya tanpa rasa kewajiban dan tanggung jawab apapun. Dalam bidang filsafat, Descartes mewariskan suatu metode berpikir yang menjadikan landasan berpikir dalam ilmu pengetahuan modern. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, tidak menerima apapun sebagai hal yang benar kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu memang benar. Yang kedua, memilah-milah masalah
menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaian. Yang ketiga, berpikir runtut dengan mulai dari hal yang sederhana sedikit demi sedikit untuk mencapai hal yang paling rumit. Sedangkan perkembangan ilmu pengetahuan di zaman kontemporer ditandai dengan berbagai teknologi canggih, mulai dari penemuan komputer, satelit, komunikasi, internet, dan lain-lain. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat sehingga terjadi spesialis-spesialis ilmu yang semakin tajam. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai epistemologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.